Inner child. Nah, ini kan saya mengambil bahasa populernya aja ya, inner child ya. Tapi sebenarnya ini adalah reaksi reaksi pengkondisian ya yang akhirnya menghasilkan reaksi tertentu waktu kita kecil. Yang itu bisa terstimulasi ketika kita dewasa. Bapak dan Ibu, mungkin Anda pernah ya merasa kalau ngasuh anak kadang-kadang lupa gitu, lupa diri di mana kita marah-marah, teriak-teriak begitu ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang sama begini. Jadi waktu dia kecil, dia melihat mamanya itu teriak-teriak gitu. Ketika mainannya di sekitar itu berantakan. Namanya anak kecil kan nggak ngerti ya. Namanya berantakan mainan atau apa kan dia nggak ngerti, nggak ada konsep itu ya. Ya dia main aja gitu. Tapi ketika mamanya teriak, dia kaget kan. Dia kaget, terperangah gitu. Nah, ternyata itu sangat membekas sekali dalam dirinya, sehingga ketika dia jadi orang tua dan melihat mainan berantakan di dalam rumah, dia mengalami perasaan-perasaan yang seperti mama alami. Dia teriak juga, dia overwhelmed dengan perasaan itu, dan dia jadi apa ya, monster gitu. Tanpa dia sadari itu kenapa. Padahal dia juga bisa merasa, aku bisa menoleransi mainan anak aku berantakan, aku bisa bersihin, nanti ada babysitter yang bantuin dan sebagainya. Tapi enggak dengan tubuhnya, Bapak dan Ibu. Tidak bisa dengan tubuhnya. Jadi enggak ada kesinkronan gitu antara pikiran dan apa namanya dan perasaannya gitu dan tubuhnya nggak ada sinkronnya gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan inner child yang terluka, di mana di waktu kecil ada pengalaman-pengalaman tertentu ya yang membuatnya itu merekam perasaan-perasaan yang dialami itu, dan itu bisa muncul ketika ada situasi yang sama dengan di waktu kecil. Saya sebut dengan tantrum orang dewasa ya. Jadi kalau misalkan di kantor, misalkan kita marah-marah gitu, marah-marah gebrak meja, lalu kita ngambek, nah itu sebenarnya bukan orang dewasanya yang lagi muncul, tapi jiwa anak-anaknya. Itu lagi tantrum kita. Misalkan kalau bertengkar sama pasangan, terus pergi dari rumah gitu ya, pergi dari rumah. Itu kita lagi tantrum gitu. Ya, anak kecil yang lagi ngambek gitu. Kalau dilihat, orang melihatnya itu kekanak-kanakan gitu, Bapak dan Ibu. Atau kalau kita lagi sebel banget gitu, lagi bosen gitu, kita check out shopping gitu, beli sebanyak-banyaknya, uangnya habis gitu. Nah, itu adalah perilaku kekanak-kanakan yang kita sesali kan sebenarnya. Karena kita nggak mau itu nggak mau itu terjadi sebenarnya, tapi itu terjadi juga. Check outnya terlalu banyak. Nah, itu adalah perilaku kekanak-kanakan, inner child. Jangan-jangan waktu kecil kita selalu diturutin oleh papa kita ketika kita lagi ngambek gitu. Ya, atau mama kita untuk beli sesuatu. Nah, ini kenapa saya share di sini? Karena kita perlu aware, ya, kita perlu aware apakah hal-hal ini ada di dalam hidup kita. Adakah trauma bonding? Adakah kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang mengingatkan pada trauma kita? Pada sesuatu yang nggak mengenakan. Jangan-jangan kita masih belum bisa move on, dan jangan-jangan yang lebih berbahaya lagi, kita sedang menikmati itu tanpa sadar. Karena ada mekanisme dalam diri manusia itu yang menikmati penderitaan. Karena penderitaan itu menimbulkan kesenangan juga. Nah, aneh kan? Tapi ini nyata. Jadi penderitaan itu juga menimbulkan dopamin juga. Rasa kecanduan juga. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi ada juga kecanduan, penderitaan itu ada, dan itu real. Lalu inner child, adakah perilaku-perilaku kita yang tidak ekologis, yang tidak baik begitu? Yang mana kita dipandang sebagai orang yang nggak dewasa ketika melakukan reaksi itu. Misalkan di kantor, misalkan di rumah, dan sebagainya. Misalkan di situasi sosial, gitu. Ngambek gitu ya. Ngambek. Ada nggak?